lihat soal yang pertama. A pangkat min setengah dikali A pangkat minus 5/8 dikali A pangkat sepertiga. Sederhanakan bentuk pemangkatan ini dan tulislah jawabannya tanpa menggunakan pangkat negatif atau pangkat pecahan. Rumus yang kita gunakan adalah apabila bilangan pokok sama dikalikan, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Ini bilangan pokoknya sama ya, A dan A. Jawabannya tetap A, tapi pangkatnya dijumlah, M tambah N ya. Sekali lagi, jadi A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A, pangkatnya dijumlah, M tambah N. Nah, seperti soal di nomor 1, ini adalah basis yang sama, A dikalikan A dikalikan A, berarti jawabannya tetap A, tapi pangkatnya harus kita jumlahkan, yaitu A berpangkat min setengah ditambah minus 5/8 ditambah 1/3. Menjumlahkan pecahan, kita perlu menyamakan penyebutnya. 2, 8, dan 3, KPK-nya adalah 24. Maka ini kita ubah, minus 1/2 menjadi minus 12/24. Atas dikali 12, bawah dikali 12. Pecahan berikutnya minus 5/8, atas dikali 3, bawah dikali 3, sehingga menjadi minus 15/24. Sepertiga kita jadikan 8/24. Sehingga apabila penyebutnya sama, maka bisa kita jumlahkan pembilangnya ya, yang atas dijumlah. Jadi minus 12 ditambah minus 15 ditambah 8 itu hasilnya minus 19/24. A masih berpangkat negatif dan pecahan. Sedangkan perintah soal meminta kita menyatakan tidak dalam bentuk pangkat negatif dan tidak dalam bentuk pangkat pecahan. Maka kita gunakan satu rumus untuk A berpangkat minus N, dia menjadi 1/A pangkat N. Dari atas pindah posisi ke bawah, pangkatnya berubah tanda, minus menjadi plus. Maka ini pangkat negatif dari pembilang, A akan turun ke bawah sehingga menjadi pangkat positif, yaitu 1/A pangkat 19/24. Nah, untuk pangkat pecahan kita akan gunakan rumus A pangkat minus M per N. Ini menjadi bentuk akar, yaitu akar N dari A pangkat M. Perhatikan, M yang atas menjadi pangkat dari A, N yang ada di bawah menjadi akar, sehingga A pangkat 19/24 yang mana posisinya di bawah ya, itu menjadi bentuk akar, yaitu A pangkat 19 lalu ditarik akar 24. Yang bawah menjadi akar, yang atas adalah pangkat dari A. Soal nomor 3 diberikan A pangkat minus 5/7 per B pangkat 3/4 dalam kurung seluruhnya dipangkatkan lagi 5 3/5. Untuk menyelesaikan soal ini kita memerlukan 3 buah rumus pemangkatan ya, atau sifat-sifat pemangkatan. Apabila ada A berpangkat minus N, kita akan ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif tapi turun ke bawah, jadi 1/A pangkat N. Apabila bilangan berpangkat diberikan pangkat lagi, maka pangkatnya dikali, jadi A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N lagi sama dengan A, pangkatnya adalah M kali N. Nah, bagaimana kalau ada pangkat pecahan A pangkat 1/N, ini menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A. Ketika diberikan A pangkat minus 5/7 dalam kurung dipangkatkan lagi 5 3/5, berarti kita gunakan rumus bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Kita kalikan minus 5/7 dikali 28/5. Ini berasal dari pecahan campuran. 5 kali 5 tambah 3 itu adalah 28/5. Bagaimana dengan penyebutnya? Sama, B pangkat 3/4 di dalam kurung dipangkatkan lagi 5 3/5.
Berarti menurut rumus pangkat harus dikali, yaitu B pangkat 3/4 dikali 28/5. Kita akan sederhanakan perkalian. 28 bisa dibagi 7, 28 juga bisa dibagi 4, 5 bisa dibagi 5, sehingga hasilnya menjadi A pangkat min 4 dan B pangkat 21/5. Masih pangkat negatif, masih ada pangkat pecahan. Jika pangkat negatif, kita turunkan ya posisinya dari atas ke bawah. Berarti A akan turun. Sedangkan pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Atau kita boleh menyederhanakan pecahan 21/5. Nah, ini menjadi B pangkat 4/5. Sedangkan A pangkat negatif turun ke bawah menjadi pangkat positif. B pangkat 4/5 kita bisa pecah jadi B pangkat 4 dikali B pangkat 1/5. Di sini pangkatnya sama-sama pangkat 4. Pangkat pecahan 1/5 itu berarti menjadi bentuk akar. Maka jawabannya adalah 1 per AB dalam kurung seluruhnya pangkat 4. Lalu ada akar pangkat 5 dari B. Kita akan menyederhanakan soal nomor 5, yaitu A pangkat 3/4 per A pangkat min 1/6 akar pangkat 2 dari A pangkat setengah. Ini typo ya, salah cetak, harusnya A pangkat setengah. Lalu per akar pangkat 3 dari A pangkat setengah. Ini typo lagi, harusnya pangkat setengah. Oke. Menyederhanakan soal nomor 5, kita perlu rumus apabila bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat M per A pangkat N, hasilnya ya A. Tapi pangkatnya dikurang, M dikurang N. Sedangkan bentuk akar itu bisa menjadi pangkat pecahan atau pangkatnya dibagi ya. Akar pangkat N dari A pangkat M itu menjadi A pangkat M per N atau A pangkat M dibagi N ya. Ini sama saja. A pangkat 3/4 dibagi A pangkat min 1/6. Yaitu apabila dibagi pangkatnya dikurang, 3/4 dikurang minus 1/6. Lalu kita pecah karena akar pangkat 2 untuk sebuah pecahan di atas diberi akar dari A pangkat setengah, sedangkan di bawah ini akarnya 2 lapis ya, akar pangkat 2 dengan akar pangkat 3. Berarti akarnya boleh dikalikan, 2 dikali 3. Ingatlah bahwa akar pangkat 2 itu boleh tidak dituliskan. Jadi kalau di sini invisible artinya adalah akar pangkat 2. Sehingga 2 lapis, akar 2, akar 3, berarti jadi akar 6 dari A pangkat setengah. Kita sederhanakan, apabila minus ketemu minus jadi plus, lalu ini penyebutnya harus disamakan ya. Maka menjadi per 12, yaitu A pangkat kalikan 3, 9/12, kalikan 2 jadi 2/12. Sedangkan ini adalah bentuk akar, maka pangkatnya kita bagi setengah dibagi 2. Sedangkan bagian bawah adalah A pangkat setengah dibagi 6. Oke, dibagi nanti jadi perkalian dan dibalik. Maka bagian depan ini adalah A pangkat 9 tambah 2 berarti 11/12. Sedangkan di atas A pangkat 1/4 dibagi berarti pangkatnya dikurang ya, jadi dikurang dengan 1/12. Kita samakan penyebut karena pengurangan pecahan. Ini dikali 3 berarti 3/12 dikurang 1/12, hasilnya adalah 2/12. Lalu A dikali A berarti pangkatnya dijumlah menjadi 13/12. Atau dalam bentuk pecahan campuran 1/12. Kita bisa pisahkan antara A pangkat 1 dengan A pangkat 1/12. Artinya ada A dengan akar 12 dari A. Sederhanakan soal nomor 7, yaitu X pangkat minus 1/3 dalam kurung dipangkatkan lagi setengah dikali dengan X pangkat minus 2,
Y pangkat minus 2 dalam kurung dipangkatkan lagi 2/3 dikali dengan Y pangkat setengah dalam kurung dipangkatkan lagi minus 1/3. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu bantuan 3 buah rumus. Apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi N, berarti hasilnya adalah A pangkatnya M kali N, pangkat dikali. Tapi kalau A-nya dikali dengan A, pangkatnya malah dijumlah. Jangan terbalik ya. Jadi ini hasilnya tetap A, pangkatnya adalah M tambah N. Sedangkan pangkat negatif, dia akan pindah posisi, turun ke bawah. Pangkat minus jadi pangkat positif. X pangkat min 1/3 dipangkatkan setengah, berarti pangkatnya harus dikali. Begitu juga yang lain, ini pangkatnya harus dikali. Karena ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Jadi semua pangkatnya akan kita kalikan. Min 4/3 dikali setengah, min 2 dikali 2/3, min 2 dikali 2/3, setengah dikali minus 4/3. Kita sederhanakan, ini ada X pangkat minus 2/3, X lagi pangkat minus 4/3, Y pangkatnya minus 4/3, dan Y pangkatnya minus 2/3. Ketika X dikali X, kita jumlahkan min 2/3 ditambah minus 4/3. Y dikali Y, pangkatnya dijumlah, minus 4/3 ditambah minus 2/3. Sehingga hasilnya adalah X pangkat minus 2, Y pangkat minus 2. Oh, masih pangkat negatif, kita akan turunkan ke bawah sehingga menjadi 1/X pangkat 2 dan 1/Y pangkat 2. Karena pangkatnya sama, kita gabung ya pakai kurung. 1 per dalam kurung XY pangkat 2. Berikutnya adalah soal nomor 9. Akar pangkat 5 dari A kuadrat B pangkat min setengah C dibagi dengan akar pangkat 2 dari A pangkat setengah B pangkat min 2/5. Untuk menyederhanakan soal nomor 9, kita perlu 2 rumus, yaitu bentuk akar artinya pangkat pecahan. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini Mama di atas, Nino di bawah. Jadinya adalah A pangkat Mama Nino, M per N. Atau sama saja dengan A, tapi pangkatnya dibagi, M dibagi N. Tapi kalau bilangan pokok sama dibagi, pangkatnya dikurang. Jangan tertukar ya rumusnya. Jadi kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya ya tetap A, tapi pangkatnya M kurangi N. Di sini ada bentuk akar pangkat 5 dari A pangkat 2, berarti berubah jadi pangkat pecahan 2/5. Sedangkan B juga nanti pangkatnya dibagi, M dibagi N. C di sini tidak ada pangkat, artinya berpangkat 1. Akar yang tidak ditulis artinya adalah akar 2. Oke. Maka kita nyatakan sesuai dengan rumus, ini adalah A pangkat 2/5, B pangkat min setengah dibagi 5, C pangkat 1/5. Dibagi boleh ditulis sebagai per saja. Lalu A pangkat setengah dibagi 2. Karena bentuk akar pangkatnya dibagi. Dan ada B pangkat min 2/5 dibagi 2. Kita hitung pangkatnya sehingga menjadi A pangkat 2/5, B pangkat minus 1/10, C pangkat 1/5 tetap. Di bagian bawah ada A pangkat 1/4 dan B pangkat min 2/10. Lalu bilangan pokok sama dibagi, pangkatnya dikurangi, berarti A sama A. Pangkatnya kita kurangi, 2/5 dikurang 1/4. B dibagi B, pangkatnya dikurangi, min 1/10 dikurangi minus 2/10. Sedangkan C pangkat 1/5 tetap apa adanya. Nah, ini A pangkat pecahan, samakan penyebut, lalu menjadi A pangkat 3/20. B min 1 tambah 2 berarti 1/10. Dan C itu jadi 1/5.
semuanya pangkat pecahan. Bisa kita jadikan bentuk akar, ya, karena tadi diminta jangan nyatakan jawabannya dalam pangkat pecahan. Kalau mau lebih ringkas, kita akan jadikan semuanya dalam satu pecahan. Artinya kita butuh penyebut-penyebutnya disamakan dulu. Karena ini per 20, maka 1/10 kita kalikan 2, 1/5 kita kalikan 4. Sehingga dia menjadi A pangkat 3/20 tetap apa adanya. Dan B adalah pangkat 2/20, C pangkat 4/20. Artinya semuanya ada di bawah akar 20. A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat